Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alhamdulillah bisa berjumpa kembali di channel Quranic Healing. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita semua kesehatan, rezeki yang berkah, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, hidup dalam kemuliaan, dan akhir hidup husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dimuliakan Allah, salat merupakan ibadah pokok seorang muslim. Seluruh ulama sepakat bahwa amalan yang pertama kali dihisab adalah sholat. Jika baik sholatnya, maka baik pula seluruh amalannya. Namun, jika buruk sholatnya, maka buruk pula amalannya. Untuk itu, kita perlu total dalam melaksanakan sholat agar pahala sholat menjadi sempurna, baik saat sholat wajib maupun sholat sunnah. Selain harus khusyuk dan menghayati bacaan sholat, kita juga wajib memerhatikan pakaian yang digunakan saat sholat. Jangan sampai kita berpakaian asal-asalan saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara berpakaian rapi saat kondangan. Berikut 7 jenis pakaian yang tidak boleh dipakai saat sholat yang perlu dihindari seorang muslim. Yang pertama, busana yang penuh gambar. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sholat dengan mengenakan kamisah, jenis baju yang terbuat dari bulu yang ada gambarnya. Ketika telah mengerjakan sholat, beliau bersabda, "Pergilah kalian kepada Abu Jaham ibnu Hudzaifah dengan kamisah ini, dan bawalah kepadanya anbijaniyah, jenis baju yang tebal dan kasar, karena sesungguhnya kamisah tadi telah mengganggu konsentrasiku ketika sholat." Hadis riwayat Bukhari, Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Baihaqi. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, dulu Aisyah memiliki kain tipis yang bergambar yang dibuat tutup tabir di samping rumahnya. Lantas Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Jauhkanlah dariku, karena dia selalu tergambar dan terlintas kepadaku ketika sedang sholat." Hadis riwayat Bukhari. Kedua, sarung atau celana yang melewati mata kaki, isbal bagi laki-laki. Isbal menurut istilah adalah melabuhkan pakaian dan membiarkannya hingga melewati batas yang ditetapkan oleh syariat Islam, baik karena sombong maupun tidak sombong. Dari Abu Hurairah, ia berkata, tatkala ada seorang laki-laki sholat mengenakan sarung yang menutupi mata kakinya, Nabi menyuruh dia pergi agar berwudu. Orang itu pergi untuk berwudu lalu datang. Beliau menyuruhnya pergi lagi. Ada seorang laki-laki bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau memerintah dia berwudu lagi?" Beliau berpaling lalu berkata, "Orang itu sholat tetapi sarungnya menutupi mata kakinya. Sesungguhnya Allah tidak menerima sholat seorang laki-laki yang musbil, sarung atau celananya menutupi mata kakinya." Hadis riwayat Abu Dawud, Imam Ahmad, dan An-Nasai. Adapun mengenai sholat dalam keadaan demikian, maka para ulama telah berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang menganggap sholatnya tidak sah, dan ada pula yang tetap menganggapnya sah.
Namun ada sebuah hadis sahih yang berasal dari Ibnu Mas'ud yang selayaknya diketahui oleh mereka yang sholat dalam keadaan seperti ini agar mereka lebih berhati-hati. Ketiga, sholat pakai sepotong baju. Dari Abu Hurairah, dia berkata, seorang laki-laki berdiri menghadap Nabi SAW. Lantas dia bertanya kepada beliau mengenai sholat dengan hanya mengenakan satu potong baju. Rasulullah SAW bersabda, apakah berat untuk masing-masing kalian mencari 2 potong busana? Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Abdul Bar berkata, sesungguhnya para ulama ahli ilmu merasa malu untuk memakai sepotong busana saja ketika melakukan sholat. Mereka selalu merias diri dengan cara memakai baju terbaik yang mereka miliki, memakai parfum, dan menggunakan siwak. Keempat, kemeja atau pakaian pendek sehingga tersingkap sewaktu sholat. Di samping memakai celana yang ketat, tidak sedikit dari kaum pria saat ini yang juga mengenakan kemeja atau t-shirt pendek ketika sholat. Pada saat ruku ataupun sujud, kemeja yang semula menutup celana terangkat ke atas karena terlalu pendek. Pada waktu itulah punggung dan sebagian anggota auratnya terlihat. Jika demikian, aurat yang semula tertutup menjadi terbuka, sedangkan dia sedang ruku atau sujud bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan bodoh seperti ini, karena terbukanya aurat pada kondisi seperti itu bisa mengakibatkan sholat menjadi batal. Kelima, menyingsingkan lengan baju dan mengikat rambut. Di antara kesalahan-kesalahan yang diperbuat ketika sholat adalah menyingsingkan lengan baju ketika akan memulai sholat. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan dan dilarang menjadikan satu baju, menyingsingkannya, dan rambut menjalinnya. Hadis riwayat Imam Muslim, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ibnu Khuzaimah. Keenam, kedua bahu terbuka. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, salah seorang dari kalian tidak boleh sholat dengan satu busana yang di pundaknya tidak ada penutupnya sedikitpun. Muttafaq alaih. Ketujuh, baju ketat yang menggambarkan lekuk tubuh. Rasulullah ketika melihat Jabir bin Abdullah datang kepadanya malam hari, lalu dia sholat malam bersamanya, sedangkan waktu itu dia hanya menyelimutkan pakaian yang sempit sehingga membentuk semua tubuhnya. Beliau menasihati, jika pakaian itu sempit, jadikanlah sarung, ikatkan kainmu mulai di atas perut sampai ke bawah. Jika kainmu luas sekali, maka selimutkan ke seluruh anggota badan. Hadis riwayat Bukhari. Imam Syafi'i berkata, jika orang sholat memakai baju tipis sehingga kelihatan kulitnya, maka tidak sah sholatnya. Komite Tetap Pembahasan Masalah Ilmiah dan Fatwa Saudi Arabia, semacam MUI di Indonesia, menjawab pertanyaan mengenai hukum Islam tentang sholat memakai busana itu terbuat dari bahan yang tipis sehingga memungkinkan aurat yang memakai dilihat dari belakang, maka sholat yang dikerjakan batal hukumnya. Jika sifat busana yang dipakai hanya mempertajam atau memperjelas bentuk aurat saja, maka makruh mengenakan busana tersebut ketika sholat, terkecuali jika tidak ada busana lain yang dapat dikenakan. Terima kasih, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga bisa bermanfaat.
Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.